Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam program Berkat Pagi saat hari ini. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali lagi diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Hosea pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-6. Hosea pasal 7 ayatnya yang ke-6 begini bunyi firman Tuhan. Batin mereka seperti dapur perapian, hati mereka menyala-nyala. Semalam-malaman murka mereka surut, pada waktu pagi menyala kembali seperti api yang menjilat. Saudaraku yang terkasih, ini adalah ayat yang telah kita baca. Kalau kita baca judul perikop di sini dikatakan dosa Israel di bidang agama dan kenegaraan. Sangat jelas sekali bahwa di mana dosa Israel yang mereka perbuat yang sangat-sangat Tuhan tidak suka. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya di mana mereka di situ melakukan dosa perzinahan, dosa hal-hal yang Tuhan tidak senang. Tetapi saya akan membawa kita fokus dalam ayatnya yang ke-6 di mana di sana dibahas tentang hati mereka atau batin mereka yang selalu panas. Saya baca sekali lagi, batin mereka seperti dapur perapian, hati mereka menyala-nyala. Semalam-malaman murka mereka surut, pada waktu pagi menyala kembali seperti api yang menjilat. Kalau kita baca dengan jelas ayat ini jelas sekali bahwa ini soal hati yang panas yang berulang-ulang atau setiap hari. Firman Tuhan berkata, semalam-malaman murka mereka surut, tetapi pada pagi hari mereka juga akan mulai panas hati lagi. Mereka mulai lagi saling membenci, mulai lagi terjadi dalam hati mereka kepanasan. Nah, seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang kita inginkan, apa yang harus kita lakukan, terkadang kita membawa emosi, terkadang kita masuk dalam hati kita dan kita terkadang berpikir, oh ini tidak baik, dan terkadang kita mulai memanas hati, dan ketika kita sudah mulai panas hati, maka keadaan sedang tidak baik-baik saja. Saudaraku yang terkasih, ketika kita sedang panas hati, kita buka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-8. Mazmur 37 ayatnya yang ke-8, ketika kita panas hati, begini bunyi firman Tuhan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Firman Tuhan berkata dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-8 bahwa ketika kita panas hati, maka itu akan membawa kita pada kejahatan. Itu akan membawa kita kepada hal-hal yang Tuhan tidak senang. Tentunya ketika hati kita panas, itu Tuhan tidak senang. Dan dimulai dari situ, ketika hati kita panas, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, maka itu adalah salah. Kenapa? Hati kita tidak beres, hati kita sedang panas. Nah, saudaraku yang terkasih, apa yang perlu kita pelajari saat ini? Mari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita bereskan hati kita. Terlebih ketika kita menghampiri Tuhan. Kita menghampiri Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita menggunakan hati kita. Nah, bagaimana kita menyembah Tuhan ketika hati kita tidak baik-baik? Bagaimana kita menyembah Tuhan ketika hati kita sedang panas? Itu saatnya mari kita berusaha untuk menenangkan hati kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Dan supaya apa? Supaya kita dapat menyembah Tuhan dengan baik. Ketika kita mempunyai hati yang jernih, ketika kita mempunyai hati yang bersih dan tidak mempunyai hati yang panas, maka penyembahan kita akan berkenan kepada Tuhan. Tetapi ketika hati kita panas, sebaik apapun kata-kata kita mungkin, sebaik apapun penyembahan kita, Tuhan tidak layak. Karena Tuhan melihat bagaimana keadaan hati kita. Tuhan melihat bagaimana kondisi hati kita. Seperti yang tertulis di dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Jelas sekali ayat hafalan sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bagaimana Tuhan menginginkan supaya hati kita selalu gembira, supaya hati kita selalu semangat, dan supaya hati kita selalu damai.
terlebih kepada Tuhan. Dan ketika hati kita damai, ketika hati kita bersih di hadapan Tuhan, ketika hati kita merasa tentram, maka kita akan merasakan kedamaian, kita akan merasakan ketentraman, dan pastinya Tuhan akan berkenan untuk menyertai kita, untuk menerima setiap pujian dan penyembahan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, Immanuel, Allah beserta kita.